حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولي ربي كل عمد جل يا سورة العين اتحملنا بوجودي المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك النبي كان سعاد مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد حسيني مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جدا حسيني وعلينا ناجى سبيلي مرحبا مرحبا به نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا semuanya مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا بجواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا لنا يا حبيب الله مرحبا جد الحسين الله مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين أجل صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاجعل ما اجتمعنا يا الله وغاية حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله
Duduk yang tenang ya. Guru kita semuanya dah hadir sini. Tunggu, jangan tenang, jangan berisik ya. Hadirin rahimakumullah, demikianlah tadi pembacaan Maulid Simtudurar. Mudah-mudahan kita semua yang membaca maupun yang mendengarkannya ya Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapatkan keberkahan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaatnya nanti di ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban kepada guru kita, beliau Habibana Al-Habib Alwi As-Sigal. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, untuk acara selanjutnya yaitu Mau'izatul Hasanah, yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita, beliau Al-Mukarram Habibana Al-Habib wal Alwi As-Sigal. Kepada beliau, waqtan wa makanan, tafadhal alaihi mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum alaihi wa alihi. Sallu ala Muhammad. Semuanya. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ulangin lagi. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal, al-mahmudi ala kulli hal, al-mawsufi bisifatil kamali wal jalal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ودادك الجاري واجمعني به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. أما بعد, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para habaib, guru-guru kita, para kiai, para asatid, sesepuh guru-guru kita yang ada di kampung ini, yang insya Allah mudah-mudahan hari ini kita berkumpul, semoga Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada kita semua. Amin. Mudah-mudahan hari ini kita berkumpul berkat maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pulang dari tempat ini Allah Ta'ala berikan rahmat kepada kita semua, dan semoga insya Allah kita dijadikan hamba-hamba yang saleh dan salehah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang kami hormati, yang kami muliakan, panitia penyelenggara acara Tabligh Akbar dan juga Safari Maulid Arba'in. Lalu juga daripada yang mendukung acara ini, Bapak Ade Kuswara yang ikut andil dalam acara ini, diberikan keberkahan oleh Allah, dibalas pahala dengan sebesar-besarnya pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya mulai, saya pengen tanya, masih semangat apa kagak? Masih semangat apa enggak? Anak-anak kecil masih semangat apa enggak? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Nabi, ya laka syafa'ah wa hadha matlabi ya Nabi ya Rasulullah. Laka syafa'ah
Ya Rasulullah Ishfa'na. Sama-sama angkat tangannya. Ya khair Allah Allah Ishfa'. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Laka syafa'ah Ya Rasulullah. Ya Nabi Ya Nabi Ya Rasulullah. Ya Nabi Ya Nabi Laka syafa'ah Wa hadha mawlabi Ya Nabi Ya Rasulullah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah La ilaha illallah. Allah ya Allah 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 Allah. Allahumma salli ala wa dawaiha wa biyadil abdani wa sifaiha wa nu'uril absari wa di wa sahbihi wa sallim. Ayo semuanya. Nabi Ahmad ظهر الدين المؤيد بظهوره. يا حنانا يا حنانا يا حنانا يا حنانا. وبارك عليه وعلى آله. صلوا على النبي محمد. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hari ini kita memperingati salah satu maulid kelahiran dari seorang manusia pilihannya Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yang diberi banyak sekali gelar oleh para nabi yang lain, diberikan gelar langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang manusia di muka bumi ini melakukan suatu kebaikan, maka manusia akan memujinya. Tapi orang yang satu manusia ini melakukan sebuah kebaikan, yang memuji bukan manusia melainkan langsung Allah Subhanahu wa taala. Lahir di dalam peristiwa yang besar. Pada saat itu adanya yang namanya tahun gajah, yang ketika lahir beliau membawa sebuah kemuliaan. Dikatakan oleh ulama, sebelum beliau lahir, api-api yang telah nyala ribuan tahun ataupun ratusan tahun, yang dijadikan sesembahan oleh orang-orang Majusi pada saat itu, agama mereka, mati seketika karena kelahiran beliau. Dijadikan sesembahan oleh orang-orang kafir, hancur seketika ketika kelahiran beliau. Manusia yang pada saat itu masa penuhnya dengan kebodohan, masa di mana manusia banyak yang melakukan daripada hal-hal yang bodoh,
Masa di mana yang penuh dengan kegelapan, minadh dhulumati ilan nur. Yang tadinya dunia gelap menjadi terang benderang atas kelahiran beliau baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Bayangkan, kelahiran beliau membawa rahmat. Nabi Adam dikatakan oleh ulama diberikan gelar yaitu Abul Bashar, bapaknya kaum manusia. Tapi Nabi Adam manusia yang pertama, Nabi yang pertama dijuluki Abul Bashar, terkaget-kaget ketika ada nama satu manusia yang wa ta'ala. Siapa namanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kekasih yang benar-benar sudah dikhususkan hanya untuk beliau. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam seorang nabi yang diberikan panjang umur. Sebagian ulama mengatakan beliau ribuan tahun. Ada 1000 tahun lebih. Ada sebagian ulama mengatakan 900 tahun lebih. Yang pada intinya beliau ini umurnya panjang dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umurnya panjang, banyak yang namanya kesempatan beliau untuk berdakwah. Tapi kita lihat sama-sama umur yang panjang beliau berdakwah, yang ikut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sampai ratusan. Hanya sampai dengan puluhan. Bahkan anak dan juga istrinya beliau nggak ikut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika peristiwa Nabi Nuh alaihi salatu wasallam membangun sebuah kapal yang pada saat itu sebelum adanya Nabi Nuh udah ajak istrinya, anaknya untuk naik ke kapal, mereka tidak mau, mereka akhirnya aja kena yang namanya banjir. Di situ nggak beriman, mengikuti Nabi Nuh alaihissalam. Umurnya panjang, tapi yang ikut beriman nggak banyak. Coba bandingkan dengan Nabi Muhammad, Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi, khatamun nabi. Tapi lihat zaman demi zaman, tahun demi tahun, era demi era, sampai Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahli min kabairi min ummati. Syafaatku ini teruntuk khusus untuk pelaku-pelaku dosa besar dari umatku. Ini sifat rahmanya Nabi, kasih sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan, aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah manusia yang nanti di yaumil akhir, di hari akhir kelak, aku yang akan memberikan syafaat pertama kepada umat-umatku sebelum daripada yang lain-lain juga akan diberikan daripada syafaat. Subhanallah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat kisah kita punya Nabi. Ulama mengkhususkan daripada kisah-kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena di balik semua kisahnya memiliki hikmah-hikmah yang mulia yang diikuti oleh para sahabat. Apa yang dilakukan oleh Nabi pasti ada kebaikannya. Di balik apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah contoh yang baik untuk kita ikuti. Sendalnya Nabi, ini baru sendalnya Nabi, terompahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terompahnya aja dibuatin, dikarangi kitab oleh ulama. Cuma pingin membahas sendalnya Nabi, sesuatu yang bersangkutan dengan Nabi menjadi mulia karena Nabi. Ini baru sendal. Sehingga yang sama-sama kita tahu ada yang namanya terompah. Ini kalau kita tahu terompah ada kadang-kadang di peci kita. Ini ya bentuk terompah sendalnya Nabi. Ini untuk mengambil daripada yang namanya keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harap dengan kita cinta sama Nabi SAW, apa yang ada pada diri Nabi akan intinya apa? Bukan untuk barang itu, tapi intinya karena kita cinta sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dekat dengan Nabi akan menjadi mulia. Apa yang dekat dengan Nabi akan menjadi mulia. Keluarganya Nabi mulia karena daripada dekat dengan Nabi. Sahabatnya Nabi mulia karena dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya bisa yang dinamakan sama dengan manusia yang lain. Sehingga ulama mengatakan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
manusia basyarun la kal basyar. Manusia yang diberikan nilai-nilai khususiyah khusus hanya untuk Nabi dan gak ada sama kita. Bayangin, tadi kita tahu ketika Nabi kita lahir itu berhala pada hancur, api pada padam. Dikatakan dalam satu riwayat bahwasanya ketika Nabi SAW lahir dikatakan oleh di dalam riwayat Fatimah bahwasanya dikatakan ketika Nabi SAW lahir itu orang-orang yang dekat Nabi SAW itu melihat bahwasanya keluar cahaya ketika Nabi lahir. Bayangkan, dikhususkan, tapi nggak merasakan rasa sakit. Nggak ada yang namanya pengorbanan daripada si Ibunda Siti Aminah, enggak. Ibunda Siti Aminah tidak merasakan rasa sakit sedikit pun. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad, Ibunda Siti Aminah udah dimimpikan daripada mimpi-mimpi yang luar biasa. Ada suara-suara para nabi. Ada juga malaikat yang mengatakan kepada Ibunda Siti Aminah, wahai Ibunda Siti Aminah, kamu ini bakal melahirkan satu manusia pilihannya Allah, salah satu kekasih Muhammad. Dan kalau dalam bahasa Arab, Muhammad ini adalah pujian. Artinya adalah orang yang terpuji. Baik, kalau kita bayangin ada orang yang mencaci beliau. Ketika di zaman Nabi ada yang gak suka sama Nabi Muhammad, memanggil nama Muhammad itu secara tidak langsung adalah pujian, yaitu Muhammad. Orang yang terpuji. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa akhlak yang bisa kita ambil dari beliau? Apa yang bisa kita ambil hikmah-hikmah kebaikannya beliau? Beliau salah satu manusia yang memiliki santun akhlakul karimah dibandingkan orang-orang semua yang ada di muka bumi ini. Seperti saya yang tadi katakan, manusia melakukan sebuah kebaikan di muka bumi ini bakal dipuji habis-habisan. Kita melakukan satu hal yang baik di muka bumi ini bakal dipuji sama manusia yang lain. Tapi Nabi Muhammad lain. Dipuji langsung sama Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan engkau Nabi Muhammad berada di atas budi pekerti yang luhur. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, salah satu sahabat Nabi yang masih kecil udah menjadi khadimnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena Nabi yang pengennya jadi khadim, enggak. Tapi ini Sayyidina Anas bin Malik dibawa oleh ibunya ketika peristiwa hijrahnya Nabi ke Madinah. Itu orang-orang pada bersemangat pengen ngasih hadiah kepada Rasul. Tapi ada satu ibu yang membawa anak bernama Anas bin Malik dibawa kepada Rasulullah. Hadiahnya apa? Ini saya hadiahkan anak saya dijadikan pembantumu ya Rasulullah. Rasulullah apa aja? Dijadikan pembantunya Rasulullah. Rasulullah tapi nggak nganggap pembantu. Rasulullah jadikan dia udah anggap sebagai anak angkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam salah satu hadis di dalam salah satu riwayat Imam Anas bin Malik mengatakan kepada kita semua yang insya Allah kita mudah-mudahan mendapatkan manfaatnya. Sayyidina Anas bin Malik mengatakan Rasulullah itu manusia paling santun di muka bumi ini. Pernah suatu ketika Rasulullah, maka dia pengen main juga bersama anak kecil yang lain. Ini mau dibeliin nggak jadi, malah main. Alaihi wasallam datang Rasul sallallahu. Anas bin Malik, Rasulullah nggak marah. Rasulullah tepuk ini daripada belakangnya Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, "Hai Anas bin Malik, apakah kamu sudah membelikan kebutuhanku?" Sambil senyum nggak marah. Ini akhlak sama anak kecil. Suruh membelikan sesuatu kebutuhan, tapi dia nggak beli. Di tengah jalan ketemu, tapi Nabi nggak marah. Nabi malah tersenyum, menanyakan kembali. Akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu suatu ketika akhlak yang lain dicontohkan oleh beliau. Ada salah satu daripada orang miskin pada saat itu datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membawa semangkuk anggur. Isinya buah-buahan anggur. Dibawa ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasul, ini dikasih. Udah lama disimpan sama nih orang miskin. Cuma pengen ngasih kepada Rasulullah. Rasulullah ambil itu anggur, dimakan sama Rasul SAW. 1, 2, sampai habis. Itu banyak sahabat di samping Rasul. Sahabat pada bingung sama Rasul.
Ini orang miskin pulang, senang, luar biasa, gembira, dimakan sama Nabi habis. Ditanya sama sahabat. Kata sahabat kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, kenapa engkau tidak berbagi dengan kami? Engkau lahapnya luar biasa, kenapa enggak berbagi anggur itu dengan kami? Rasulullah jawab apa? Apa makna yang dibalik daripada kejadian itu? Rasulullah menjawab, sahabat, bukankah kalian melihat ketika aku menghabiskan anggur ini, buah anggur yang dikasih oleh orang miskin itu, orang miskin itu senangnya luar biasa. Lihat betapa bahagia wajahnya ketika aku menghabiskannya. Aku takut buah anggur ini rasanya kecut, asam. Kalau kalian makan, kalian memiliki reaksi sehingga tidak membuat enak daripada orang yang mengasihi tadi. Aku takut orang yang tadi yang ngasih ini malah dia sedih gara-gara makanannya nggak enak. Makanya aku habiskan buah anggur itu. Sallallahu alaihi wasallam menjaga perasaan hati orang lain. Akhlaknya Nabi yang lain. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Taif, pada saat itu dakwahnya Nabi ini di Mekah sudah di ujung tanduk. Nabi pengen yang namanya makin luas dakwahnya, datang ke Taif sama sahabatnya. Ketika di Taif, pemuka-pemuka besar pada saat itu gak suka sama dakwahnya Nabi. Nabi dilempari batu, Nabi diusir pada saat itu, Nabi dicaci, Nabi dimaki. Gak marah. Nabi pulang dalam keadaan berdarah. Sahabatnya Nabi, kepalanya kena batu, berdarah, darahnya segar. Nabi Muhammad terpincang-pincang kakinya dalam dakwahnya beliau. Tapi Nabi mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku ini begitu lemahnya aku di hadapan manusia. Nabi nggak ngeluarin yang namanya, oh ya Allah hancurkan mereka yang ada di Taif lah. Nabi Muhammad malah bilang apa? Aku lemah di hadapan manusia ya Allah, maka berikanlah aku kekuatan. Nabi nggak mau yang namanya sumpah lagi kepada mereka yang ada di Taif. Nabi malah mendoakan mereka agar mereka menjadi pemuda-pemuda yang baik. Subhanallah, ini akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu akhlaknya apa lagi? Salah satu yang bisa kita contoh ini sebagai gambaran kita. Rasa tolong menolongnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ketika itu ada yang namanya hari raya Id. Seperti hari raya Id kita. Kita kalau di hari raya Id kita senangnya luar biasa, ngumpul sama keluarga. Pakai pakaian yang namanya bagus lah, kita pakai segala macam rapi, datang ke masjid, kita mohon maaf saling satu sama dengan yang lain. Suatu ketika di hari raya Id ada seorang anak di depan rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada anak-anak yang lagi main. Di pojokan ada satu anak yang lagi nangis. Rasulullah bingung. Ini hari raya Id, harusnya anak-anak bahagia, semua umat muslim bahagia. Datang Nabi Muhammad kepada anak yang lagi nangis di pojokan. Ini ditanya sama Nabi. Ini anak nggak tahu di depannya adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya sama Nabi, wahai anakku, kenapa kamu menangis di hari raya Id? Bukankah harusnya kamu bahagia, berkumpul dengan keluargamu, berkumpul dengan anak-anak yang lain, main dengan anak-anak yang lain? Anak ini menjawab, wahai paman, saya ini dalam keadaan yang tidak memakai apa-apa. Saya tidak memakai pakaian. Saya belum makan. Saya dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan yang letih, penuh dengan rasa sedih. Ibuku telah pergi dengan lelaki lain dan ayahku telah meninggal dengan peperangan yang waktu itu ayahnya aku mengikut daripada perang yang bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Ibuku telah pergi membawa hartaku bersama dengan lelaki yang lain. Rasulullah nggak semangatin ini anak, malah dijadikan anak angkatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibawa sama Nabi, dibawa ke rumahnya, dikasih pakaian yang baru, dikasih makan oleh Rasulullah, udah benar-benar dijadikan. Keluar anak ini dengan penuh bahagia, bertemu dengan yang namanya anak-anak yang lain. Ditanya sama anak-anak yang lain, wahai fulan bin fulan, tadi kamu nangis, tadi kamu sedih, kenapa sekarang kamu bahagia? Dijawab sama ini anak, kenapa aku tidak bisa bahagia? Bagaimana aku tidak bahagia? Hari ini, dari hari ini yang menjadi saudara-saudaraku adalah Sayyidina Hasan wal Husain.
Hari ini saudariku, kakakku adalah Sayyidatuna Fatimah Zahra. Hari ini ibuku adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Hari ini yang jadikan daripada ayahku yaitu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pedulinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia jadikan anak angkat pada saat itu karena rasa sayangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menyambung kembali dengan kita. Bagaimana dengan bersama muslim yang ada di Palestina di tahun ini, di tahun sebelum-sebelumnya di Palestina, kita lihat betapa besarnya kejadian-kejadian, betapa besar yang namanya sebuah peperangan yang tiada lain apa, ada orang yang mengambil tanah daripada tanah yang bukan seharusnya. Orang-orang Palestina yang ada di sana, mereka adalah warga negara asli di sana. Mereka diusir oleh yang namanya penjajah. Betapa kejamnya itu. Dan mereka yang ada di Palestina adalah saudara-saudara muslim kita. Mereka adalah dekat dengan kita. Saudara-saudara kita. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman bahwasanya kalian berpegang teguhlah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarruqu. Berpegang teguhlah kalian, bersatulah kalian di dalam jalannya Allah. Wa la tafarruqu, janganlah kalian berpecah belah. Ayo sama-sama kita bergabung. Gak bisa menolong mereka, maka doakan mereka. Pengen lebih daripada mendoakan mereka, bisa dengan harta kita. Apa yang kita punya, kita berikan pada mereka. Gak ada kita memiliki rezeki yang belum cukup, maka bismillah dengan doa kita. Itu yang bakal nanti dipertanggungjawabkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita gak tahu adanya daripada peristiwa sekarang ini, apakah ini yang nanti bakal jadi pertanyaan kita nanti. Di mana kita ketika ada saudara-saudara kita yang ditindas? Seperti yang tadi dikatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terakhir, maka jadikanlah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai idolanya kita. Wajib bagi kita umat muslim menjadikan idola kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada manusia yang paling baik di muka bumi ini kecuali dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gak ada manusia yang namanya sempurna di muka bumi ini kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain daripada Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa dikatakan memiliki mukjizat. Nabi Adam nabi yang pertama, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah ada, sudah dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Harun dikatakan salah satu nabi yang paling lemah lembut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih lemah lembut daripada Nabi Harun. Nabi Ibrahim dikatakan salah satu nabi yang rela mengorbankan anaknya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad rela mengorbankan apapun yang beliau punya, bahkan dirinya sendiri untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita adanya maulid, ulama mengarah agar kita sama-sama kembali membaca sirah Nabi Muhammad, agar sama-sama kita mengenal syama'il. Siapa nabinya kita, siapa pemimpinnya kita, siapa yang patut kita dijadikan idola, siapa yang dimana dijadikan idola untuk anak-anak kita, siapa sebaik-baiknya contoh untuk anak-anak kita. Hanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tutur kata adalah tutur katanya Nabi Muhammad, sebaik-baiknya akhlak adalah akhlaknya Nabi Muhammad, sebaik-baiknya kalimat adalah kalimat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mungkin tidak bisa panjang lebar. Mudah-mudahan insyaallah adanya hari ini kita mudah-mudahan menambahkan rasa cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan salehah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang-orang tuanya, dan juga kita dijadikan hamba-hamba umat baginda Nabi Muhammad SAW, dijadikan sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang senantiasa dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Allah nggak jauhkan kita dengan orang-orang soleh, Allah nggak jauhkan kita dengan ulama-ulama kita, dengan para masyayikh, para asatid, guru-guru kita, dan juga hati kita tidak jauh dari mereka, dan Allah nggak jauhin kita dari agama Islam. Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang senantiasa ridha bahwa
bahwasanya Islam dijadikan agama bagi kita semua insyaallah. Dan juga mudah-mudahan pulang dari tempat ini Allah jadikan kita orang-orang yang berkesempatan nanti di yaumil akhir bertemu dengan Nabi Muhammad, melihat kekasih kita baginda Nabi Muhammad, dan senantiasa bisa yang namanya mengikuti akhlak-akhlaknya beliau. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatin min al-fitan. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min ata'iyakal jisami walhamdulillahi rabbil alamin. Saya tidak bisa panjang lebar, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.